Oke, topik hari ini agak menantang judulnya ya, boleh tampilin segitiga pengaman. Ya, jadi supaya orang nggak salah kaprah, saya gambarin jelas itu ya. Jadi segitiganya ini, betul? Karena kemarin saya ngomong segitiga pengaman, ada orang yang ketawa gitu. Berarti ini ada yang pikirannya nggak sama kayak saya gitu ya. Menurut Anda udah jelas belum sekarang gambar ini? Oke ya. Oke, Bapak Ibu, dalam bisnis memang nih seringkali orang tuh bertanya-tanya ya, kenapa orang takut berbisnis? Ya dulu juga waktu saya masih SD, TK lah. Saya dari TK tuh udah ketakutan waktu sekolah. Kemudian dari TK masuk SD takut juga kalau nanti di SMP kayak apa. SMP nanti pikir lagi kalau nanti SMA gimana. Terus abis itu pikir lagi kalau nanti itu kerja gimana. Dan sekarang pun setelah waktu mau nikah, kalau nikah nanti gimana? Anda pernah punya pikiran seperti nggak? Angkat tangan dong yang sama kayak saya. Ketakutan gitu loh, nextnya gimana, kemudian nextnya gimana. Anda sadar nggak bahwa kita nih punya bahan yang sebenarnya kok kayaknya nggak ada titik aman dalam hidup gitu loh. Ya ingat ya, ternyata kalau Anda saksikan ya selalu ada titik khawatir yang selalu berulang. Dan menurut saya ini topiknya kira-kira seperti ini. Karena waktu saya ketemu teman-teman ya, ini memang nggak semua orang bisa menyenangkan ya, dan saya juga nggak terlalu senang lihat semua orang. Dan saya yakin Anda juga ada yang nggak senang lihat saya. Bisa aja Bapak cari yang lain. Jadi artinya gini Bapak Ibu ya, dalam sesuatu yang sifatnya relatif ini ya, Anda harus punya sesuatu yang Anda pegang. Nah, kenapa? Karena kalau tidak, saat Anda selalu takut, kita nih nggak pernah bisa bebas dari namanya itu ke freedom ini. Nah, makanya saya sebut sebenarnya ada kaitan dengan namanya titik aman Anda ketika nanti Anda mulai melakukan sesuatu hal, terutama dalam hal ini bisnis. Di bisnis nggak gampang teman-teman. Anda bisa bayangkan ya ketika orang takut berbisnis, ya itu orang punya alasannya banyak banget. Ya, kayak Anda misalnya, lihat kiri kanan Anda coba. Kira-kira usianya Anda lihat usianya kiri kanan. Maksud saya bukan usia. Apakah usianya usia 11 tahun? Itu harapan ibu ya. Apakah Anda lihat usia-usia kita di sini nih, apakah masih kelihatannya gitu kira-kira ya? ABG gitu ya. Teman-teman, waktu saya ngajar ya, saya juga masih ngajar di sekolahan ya, itu teman-teman tahu nggak, bayang-bayang sekali orang tua khawatir lah masalah masa depan loh. Sehingga waktu itu saya bikin kelas namanya itu BMCH, Bakat Minat Cita-Cita Hobi dan Karir ya, sehingga orang bisa belajar bagaimana resiko orang kalau nanti dia disekolahkan, harusnya masa depannya makin jelas. Harusnya apa? Makin jelas. Sekali lagi ulangi, harusnya makin. Nah, saya lihat kiri kanan muka-mukanya Anda nih. Nah, kira-kira makin jelas nggak? Anda sadar nggak? Anda adalah hasil produk dari Anda punya pelas dan Anda punya pikiran loh. Ya, saya bersyukur ya kalau Anda hari ini masih masuk kelas, artinya masih mau belajar. Tapi Anda sadar nggak, dulunya Anda waktu di kecil di sekolah ke orang tua, tujuannya supaya karirnya makin jelas. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda pernah kepikir nggak jadi health planner dulu? Nah, berarti salah didik dong semua nih. Belum tahu air bersih. Oke, dan belum direkrut mungkin. Tapi teman-teman, siapapun Anda pada saat dididik anak ya, Anda tidak bisa memastikan masa depan orang. Nah, jadi tapi yang ada yang kita bisa bantu bukan dengan mulut teman-teman, tapi dengan contoh. Ya, dengan contoh yang kita lakukan selama kita masih hidup, bukankah masih ada orang yang akan kita jadikan untuk kita jadi teladan, ya, atau kitanya yang jadi teladan. Ya, Anda bisa lihat dalam sebuah kecelakaan, itu seringkali terjadi karena tidak ada segitiga pengaman ini. Ini gambarnya diambil ketika seorang itu sedang siap-siap atau mungkin menunggu kedatangan atau sudah kedatangan montir. Dia bingung ya kenapa kendaraannya ini dan dipasang paling besar ini segitiga ini. Banyak orang nggak menyadari ya berapa banyak kecelakaan ketika segitiga ini nggak dipasang, orang yang turun dihajar sama mobil. Filmnya banyak loh. Ya, orang nggak pikir bahwa ketika Anda sedang di situasi mobil mogok, Anda jangan coba-coba keluar kalau Anda nggak pakai segitiga pengaman. Jadi dalam bisnis banyak banget orang-orang berpikir bisnis itu semuanya asal coba-coba. Tapi juga banyak sekali tanpa sadar kita terjebak
dan kita tambah sakit hati. Belum lagi teman-temannya yang kita dapat, ya itu tidak semuanya mendukung kita jadi sukses. Ya, percaya nggak teman-teman? Ini sifat manusiawi kita itu rasa iri hati, apalagi sirik ya. Sirik itu artinya apa? Sirik tanda tak mampu. Itu benar. Jadi tiap kali Anda berhasil, ada yang sirik berarti dia tidak mampu. Betul. Jadi susah lihat orang, senang lihat. Jadi Anda sadar nggak ketemu orang-orang seperti itu loh. Jadi kalau Anda berhasil, apakah ada orang happy? Anak-anak. Jadi Anda kerja buat siapa dong? Wah, ini masih muda Anda nih, ya. Jadi bagus semangatnya ya. Ya. Oke. Iya, oke ya. Teman-teman kita akan maju lebih lanjut ya. Kalau Anda sudah bisa merenungi sedikit bahwa nantinya Anda belajar itu musuh terbesar sebenarnya bukan dari luar. Ya di luar itu ketika Anda direndahkan berarti ada orang yang merasa Anda tuh tinggi banget. Maka dia mau merendahkan Anda. Nah, berarti kalau Anda posisi makin tinggi, Anda harus belajar bagaimana memasang segitiga pengaman sebaik-baiknya. Anda bisa refleksi misalnya pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu refleksinya bukan pijat refleksi ya. Artinya bercermin dengan diri sendiri, apakah hari ini kita udah siap belum? Ya, karena ketika Anda menolong orang lain, sebenarnya yang paling penting adalah Anda menolong diri Anda dulu. Kita mulai dengan sesi pertama ya, ketika orang belajar segitiga itu apa di sini. Yuk, next. Nah, ketika Anda ambil waktu sejenak, entah karena maksud saya di sini seizin Tuhan ya teman-teman. Ya, ketika Anda mengalami sebuah break, pause, ataupun Anda mengalami yang namanya sebuah kecelakaan, ya tidak ada seorang pun yang berharap. Tapi ingat, Anda tidak bisa pura-pura. Ya, ketika ada terjadi sebuah kecelakaan, kita diajari oleh Tuhan juga waktu yang ada, apa yang reaksi kita. Tolong jangan panik. Ini sangat-sangat penting. Ya, kita ambil break. Ya, kalau nggak salah dalam training hipnoterapi suruh ambil nafas. Jam-jam tangan sudah dilengkapi dengan apa namanya heart rate. Heart rate itu bisa diatur sehingga kita bisa cooling down dulu. Nah, saya harap prakteknya nggak di sini, ya, karena saya nggak punya waktu juga. Anda lihat ke depan, Anda nanti banyak bimbingannya, ya. Take a break ini penting untuk beristirahat, ya. Nah, kita kapan take a break? Next. Anda harus berpikir ketika Anda sukses itu harus 3 pihak, Bapak Ibu. Anda tidak bisa berharap orang happy memang, dan posisi orang sirik pada Anda juga memang banyak. Tapi Anda sukses kalau ada 3 pihak. Jadi artinya, kalau Anda ketemu orang-orang yang bisa membantu Anda sukses dan orang itu sukses bersama kita, dan ada orang ketiga ini, rasanya ini yang namanya bisa kita pegang. Di luar itu belum tentu happy loh lihat Anda sukses. Jadi pikirkan baik-baik siapa 3 titik ini, ya, yang bisa membantu Anda sukses. Anda tahu nggak kenapa konsultan dibayar mahal? Tuh nomor 3 tuh di atas, yang saya tahu di atas. Anda tahu nggak konsultan dibayar mahal? Percayalah, konsultan dibayar mahal karena memang bagaimana sebuah di sini prinsipal menyampaikan sesuatu kepada si prospek itu tidak gampang, ya. Jadi saya gambarkan seperti ini tujuannya agar Anda tuh jangan sampai berpikir siapa yang senang nih kalau saya ngomong. Sudah pasti orang nggak senang kalau lihat Anda sukses. Apalagi Anda bawa barang dan Anda bilang bahwa saya dapat duit dari Anda. Itu orang jualan. Kan orang jualan dapat profit dari mana? Dari pembeli kan? Anda pikir pembeli senang kalau Anda dapat untung? Hah? Minta lagi diskon. Iya kan? Nah, jadi pastikan ketemu 3 orang titik ini latihan di awal. Ya, jadi ketika nanti Anda biasakan ketemu 3 titik terus ada. Dan yang saya khawatir kali Anda tuh bypass langsung direct. Ya, saya buka ya. Ini yang konsultan tuh namanya health planner. Health planner
Kowe butuh health planner, makanya dikasih titik itu. Prinsipal kita namanya siapa? Kowe. Kowe butuh health planner. Jadi jangan berpikir Anda butuh kowe. Dua-duanya butuh. Nah, dari pojok sini namanya prospek. Nah, prospek ini dia tidak bisa Anda temui kalau Anda tidak punya prinsipal. Dan prinsipal juga tidak bisa temui dia kalau tidak ada konsultan. Nah, artinya Anda bisa lihat nggak nih, harus ada 3 orang yang happy. Halo? Aku Anda nggak happy sih kayaknya nih. Happy nggak sih? Serius ya? Jadi di awal kita udah tahu, tiap kali ada problem, Anda take a break, iya sebenarnya nggak ada yang happy ya kalau saya sukses. Tapi untuk sukses, Anda harus kolaborasi. Berarti di sini peran Anda penting banget nggak? Sama-sama penting maksudnya. Kowe-nya juga penting banget, punya kepentingan untuk mendapatkan konsultan yang benar. Kemudian, konsultan yang berharap bisa berulang dong. Anda sadar nggak, konsultan tuh happy loh kalau ada orang punya problem. Coba tanya pengacara deh. Menurut Anda? Atau dokter mungkin? Kira-kira, atau yang bikin tukang peti mati? Nggak enak dengernya kadang-kadang. Tapi faktanya, artinya gini, tanpa Anda harapkan pun, itu sudah pasti datang rezekinya tuh. Nah, jadi di sini posisinya, prospek pelanggan ini sebenarnya tinggal tunggu doang nih. Siapa sih yang jodoh? Pengertian jodoh ini penting banget supaya Anda ketahui, agar Anda nanti tidak sakit hati kalau dia bukan jodohnya. Tapi apakah dia bisa nggak jadi jodoh saya? Bisa, kalau Anda lebih rajin. Akhirnya orangnya berubah pikiran. Cuman perlu energi gede aja. Ya, artinya saya bilang dalam dunia ini tidak ada yang mutlak. Ya, tidak artinya bisa aja kok. Ya, orang bisa prospek orang, akhirnya dia mau. Kenapa? Nggak tega satu. Terus nggak tega. Kedua, kesian. Ya, nggak tega, kesian. Ketiga, karena ternyata baru sadar kemudian. Jadi ingat ya, posisi seperti ini diawali dengan pikiran bahwa Anda itu sangat dibutuhkan kowe, dan kowe butuh konsultan yang oke banget, ya, which is, Anda sadar nggak sih, HP Health Planner itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah konsultan kesehatan. Siapa yang baru sadar? HP itu konsultan kesehatan. Nah, coba Google aja. Di Google itu Health Planner adalah memberikan informasi ke pelanggan ya tentang kesehatan dalam memilih produk. Nah ya, nah kemudian di sini prospek pelanggan itu juga sebenarnya sudah banyak menunggu. Jadi dengan data bahwa kowe sudah 36 tahun, kemudian di Malaysia sudah 18 tahun dengan 3,3 juta, mungkin udah 4 juta ya kalau mungkin tahun ini tutup. Indonesia baru 55.000 awal tahun lalu, sekarang nggak tahu berapa, mungkin udah 75.000. Bayangin ya, dulu waktu saya masuk tahun 2023 cuma 500 unit per bulan. Sekarang 1,5 tahun kemudian sudah ada 4.000 unit per bulan. Naik berapa persen Bapak Ibu? Coba hitung. Hitung. Dari 500 ke 4.000 berapa persen? 800%. Anda lihat pelanggan nunggu nggak artinya? Nah tolong, berarti posisikan Anda di mana? Kalau Anda masih terjebak dengan namanya seorang nggak suka saya hebat, atau saya juga nggak suka lihat orang hebat, ini dramanya mau kapan selesainya? Ya, makanya take a break ini tujuannya Anda lihat baik-baik. Ini sebenarnya pasar sudah gila-gila menunggu. 1,5 tahun 2 Agustus saya join Kowe. Kemudian ini sekarang di tahun 2024, saya tahu udah menghitung. Kemudian tahun 2025 ini pertengahan, saya tahu angkanya udah tembus 4.000. 3 bulan ini kita udah tembus 4.000-an unit loh Bapak Ibu. Nah jadi artinya sebuah suksesan itu disadari kalau masing-masing tuh bisa seimbang. Cuman problemnya ya ketika Anda melihat sisi negatifnya. Anda lihat baik-baik. Kalian itu di kemari itu tidak sebagai konsultan yang sudah resmi sebenarnya. Banyak uji coba saya lihat di sini. Ya, Anda kesannya cuma satu, maunya apa? Duit.
Nah ya, ini problem besar. Konsultan di sini dibutuhkan karena dia tahu dibutuhkan oleh pelanggan karena bukan duitnya, tapi apa? Edukasi, profesionalitas Anda. Nah, banyak sekali konsultan tidak belajar di sini. Anda bayangkan ya, ini Kowe mempersiapkan tempat terbaik seperti ini. Ya, kita nanti akan ada lagi tempat yang namanya yang akan menjadi experience store. Nilainya gede banget, kita membuat orang tuh sadarin diri. Tapi Anda menyadari nggak bahwa Anda itu sudah begini besar dipercaya? Suami istri contohnya ya, saya kalau lihat isi saya dari sisi negatifnya bisa berantem terus tiap hari. Anda udah pengalaman? Kayaknya udah pengalaman. Ya, kalau lihat negatifnya doang, betul? Tetapi kalau Anda mau belajar berimbang, banyak yang mana? Negatif. Nah, jadi maksud saya seperti itu. Di Kowe juga sama. Anda nih kayak berhidup berkeluarga sebenarnya. Ya, Anda lihat Kowe sudah sempurna belum? Dibandingkan dengan 2 tahun lalu saya datang ke Kowe, ini udah lumayan baik. Dulu tuh kalau aplikasi ya mau download, kita setengah mati loh. Kita pikir nih malware. Kenapa? Dianggap virus. Sekarang enak, tinggal download dari Play Store. Ya, dalam satu HM kita tuh sampai datang kemarin dengan mukanya pucat, dia bilang duit saya hilang nih gara-gara Kowe. Karena dianggap waktu aplikasi ini download melalui email itu dengan kata-kata malware. Malware itu apa? Virus. Jadi waktu itu aplikasi Kowe dianggap virus. Anda bersyukur tinggal download dari Play Store sekarang. Ya. Jadi dibandingkan 2 tahun lalu perubahannya luar biasa si Kowe ini. Nah, sekarang perubahannya pada diri Anda. Apakah Anda sudah sadar belum bahwa Anda sudah berbenah? Nah ya, yang saya memang sayangkan di Kowe ini memang masih belum ada yang namanya akademinya, ya, di mana saya baru lihat orang-orang belajar di sekolah supaya karir makin jelas. Nah ini yang kita mau bangun teman-teman, ya, bagaimana Anda karir di Kowe harus makin jelas, bukan dari duit. Tapi kalau karir Anda jelas, otomatis uangnya datang. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi tolong ya, ketika Anda lihat prospek ditemukan, ya ini udah pasti ada teman-teman. Prospek pasti ada. Nah, berikutnya, apakah Anda bisa menghubungkan sehingga prinsipal bisa menyalurkan? So simple nggak kayaknya segitiga ini pengaman? Di Kowe Anda sebenarnya nggak perlu banyak lagi yang namanya modal. Kebayang nggak di Kowe itu nggak ada modal loh. Tapi otak Anda yang dari dada ke atas itu investasi yang tidak kelihatan akan kelihatan ketika Anda ketemu pelanggan. Ya, jadi artinya ketika Anda menjembatani, apakah Anda nyambung nggak tuh message-nya bahwa ini barang Kowe ini nggak main-main? Sebagian besar Anda tahu nggak barang Kowe hilang gara-gara salah menyampaikan. Anda pikir barang-barang Kowe ini ya Anda gampang seperti distribusi biasa, atau Anda yang mungkin di MLM, di asuransi merasa ya ini sama aja. Tidak, Kowe tidak sama. Jadi kalau Anda masih berpikir sama, ya itu udah kuno, maaf ya aku ngomong. Itu dari awal ngomongin, ini Kowe bener-bener beda. Ya, Kowe berani investasi 11.000% buat orang yang disetujui oleh Kowe. 11.000% banyak nggak? 11.000% loh. Sementara bisnis lain ngumpulin duit, tetapi Kowe menyampaikan investasi ini. Nah, jadi supaya Anda berusaha kepikiran ya, maka Anda jadi magnet. Ada sebuah percobaan ya, saya nggak tahu berani nyoba di sini atau enggak, tapi saya pikir ini benar ya, ketika Anda berpikir positif ya, itu badan Anda bisa kuat nahan loh. Nahan. Tapi begitu Anda pikir negatif, itu Anda nggak kuat nahan loh. Badan aja nggak kuat nahan nih. Nah, artinya posisi Anda seperti ini, ketika nanti sebuah prospek akan ditemukan, Anda siap nggak jembatannya? Jangan sampai jembatannya itu jembatan ambruk sehingga pecah yang namanya kerjasama ini. Ya, jadi pelan-pelan dulu saya buka pada mata Anda bahwa ketika nanti Anda masuk di Kowe, perhatikan dulu bagaimana kondisi Anda. Anda itu mungkin belum belajar tapi diterima. Kalau Anda lihat di aplikasi harusnya Anda ngisi banget loh. Misalnya apa? Masih ada nggak Anda punya harapan? Ya, tapi sebagian besar mungkin dibantu ngisi ya. Saya juga waktu itu dibantu isi. Tapi sebenarnya itu ada term of interview singkat. Betul? Nah, masih ada nggak Anda punya impian? Bukan masalah income aja, tapi Anda mau nggak membangun sebuah impian bersama Kowe? Betul ya? Nah, jadi jembatannya Anda bangun akan kelihatan. Nah, saya ngomong pada hari ini bagian saya.
saya memang kebetulan memang suka melihat sebuah perubahan. Ya, Anda yang ada di grup kami, Anda akan lihat bagaimana jadwal dibuat pertama kali. Kedua, bagaimana menghubungkan dengan tim. Tim yang kita harus dievaluasi lagi. Kenapa? Sangat kebetulan banget nggak waktu kita sudah mulai menggunakan namanya teknologi internet, semuanya sudah disiapkan. Handphone semua udah punya. Ya, mari. Aplikasi sudah punya. Nah, Anda selama ini ngisi pakai apa? Nah, kalau Anda selama ini ngisi cuma sumpah serapah atau hoax, kebayang nggak kira-kira ketika ketemu customer, itu apa yang auranya keluar? Negatif. Ya. Sekali lagi ketika prospek temukan, tugas Anda menjadi jembatan sebagaimana saat ini ada, jembatan Anda bangun segede apa? Ya, bisa muat berapa orang? Oh, hanya buat sendirian lewat atau bisa rame-rame. Nah ya, kelihatan sini ya, kalau Anda lihat kenapa kok ada HM, kemudian SM yang bisa bawa banyak orang. Nah kemungkinan besar persiapannya dari sini. Ya, jadi nanti ada perbedaan banget teman-teman. Anda sebagai health planner dan sebagai health manager itu udah jauh berbeda banget. Grafiknya beda, nanti saya tunjukin. Jadi segitiga ini berubah ketika Anda nanti berpindah posisi. Ya, sampai di sini apakah cukup jelas? Kalau Anda lihat kowe sebesar gini dan lihat Anda, apakah Anda minder atau Anda udah mulai setara atau Anda merasa, kowe nggak ada apa-apanya? Nah, coba pikir baik-baik yang bisa melihat Anda. Nah, kalau Bapak pride, ya bangga. Nah, tapi masalahnya kowe bangga dengan Bapak. Nah, Anda harus yakin. Tadi udah bilang kan? Ya oke ya. Nah, betul. Namanya Bu Kenny, ya HM Monica. Baik, berikut lagi. Sekarang pelanggan bangga nggak lihat kowe di muka Anda? Nah, lihat nggak ada kowe di balik mata Anda? Nggak usah pakai stiker, kowe nggak perlu. Tapi ketika lihat Anda, benar nggak Anda mempresentasikan sebuah perusahaan? Lihat, konsultan dengan health planner dan prospek. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa ketika saya minta seorang health planner join, itu didampingi dengan konsultan yang sudah lebih senior. Ini lihat contohnya ya. Sekali lagi perlu pendampingan Bapak Ibu. Udah nggak ada lagi kompromi. Dulu saya masih pikir ini di kowe asal terima duit orang akan bisa dilepas. Setelah saya 1,5 tahun di kowe Bapak Ibu, jangan pernah lepas. Saya udah lihat berapa banyak health planner diabaikan. Ya ketemu prospek pelanggan, mereka tidak tahu seberapa besar kowe karena si konsultan ini atau si orang health planner yang senior tidak mengerti betapa hebatnya sebuah hubungan. Ya kalau ini tidak sampai seimbang, ini health planner yang kita punya dan prospeknya bubar. Ya sekali lagi Bapak Ibu, saya ini seorang dosen. Ya saya suka meneliti ya. Memang kadang-kadang beberapa orang melihat cara saya itu agak beda ya, karena memang saya nggak pernah ngerayu. Ya ingat ya, saya lihat gaya saya nggak pernah menawarkan. Tapi saya mempelajari kenapa dia nolak, kenapa ada orang tertentu ambil setelah nggak bisa tidur. Ya, Anda selama ini ambil kowe karena yang mana? Karena kena rayuan atau kena nggak bisa tidur lihat air joroknya kayak apa? Atau karena ada barang hebat banget, kalau ada di rumah saya itu keren banget, gara-gara film Raffi Ahmad mungkin. Itu bangga banget loh orang kan, punya barang seperti ini. Ada seorang HM saya, namanya HM Novi, dia sampai koleksi loh. Saking bangganya dia punya produk kowe. Nah, jadi artinya ketika Anda tahu nggak bagaimana kita menyampaikan bangganya seorang konsultan itu di samping kepada health planner, juga sampai kepada si prospek, itu harus sama. Ya, jadi supaya seimbang Bapak Ibu. Halo, sampai sini ngerti nggak ya? Jadi ingat ya, ketika Anda lihat dari prospek, melihat ketika kowe itu seperti gitu, di dilihat Anda juga HP health planner masih baru, itu pasti kelihatan banget loh, perlu seimbangan. Ya, nah ini bagaimanapun ini sebenarnya ada pada bisnis apapun. Nah ya, Anda lihat baik-baik, bisnis apapun harus ada segitiga ini. Nah segitiga ini seringkali kita anggap, maaf ya, ini sekali lagi minta maaf ya. Di grup saya, amit-amit jangan ada kata-kata hanya boleh ketemu saya 3 kali. Maaf sekali lagi ya,
Kalau orang mendatangi konsultan, dia membawa pelanggan baru nggak? Hatinya happy nggak harusnya? Makanya saya kasih seumur hidup sekarang. Siapapun boleh panggil saya. Karena kalau Anda mau ketemu saya, Anda pasti panggil Anda pelanggan. Sini salam ya. Makanya teman-teman ya, kalau ada orang minta tolong ditemenin, itu artinya bisnis berjalan. Kalau Anda maaf ya masih perhitungan, Anda bisa kerja sendiri setelah itu. Aduh, Anda kayak nggak punya anak loh. Seorang anak, dia bisa minta bimbingan. Untung loh, saya sampai sekarang masih merindukan anak saya minta tolong. Sekarang dia nggak minta tolong loh. Kebayang gak sih? Saya lihat foto-foto anak saya minta tolong digendongin mau. Sekarang dia nggak mau. Aduh, saya pikir-pikir masa-masa itu akan Anda rindukan. Teman-teman, itulah kira-kira kalau Anda ketemu health planner yang masih bayi, walaupun kelihatannya udah segede-gede Anda ini. Ya, tentunya nggak minta digendong kan? Nah, jadi sekali lagi pahami baik-baik ya, sebagai orang yang meneliti, saya meneliti banget. Anda ketika nanti ketemu Anda punya health planner atau pakai upline Anda, leader Anda, tolong jangan bikin aturan macam-macam. Kalau dia bawa orang, itu artinya bisnis Anda jalan. Anda tahu nggak sih, perusahaan sampai bayarin orang loh, supaya dia join. Dulu masih ingat saya, Gojek, waktu pertama kali launching, kasih berapa duit? 50.000 voucher. Anda tahu nggak 50.000 kalikan dengan 10 juta pelanggan, berapa duit dia bakar duit? Saya udah pernah bikin aplikasi loh, saya nyerah, makanya kena COVID kami bangkrut. Nah, ketika di Kowe memberikan Anda investasi yang besar dari Kowe, komisi cukup besar, jangan pelit. Karena itu nanti membuat modal Anda, bisnis Anda bisa jalan, ketemu teman. Ya minimal ngajak ngopi lah. Halo? Ya, serius teman-teman ya. Jadi segitiga ini kalau mau sukses kolaborasi jangan perhitungan. Ketika orang datang minta dibantu, itu artinya bisnis lagi jalan. Cuman mbok ya jangan rame-rame. Nah ini yang kadang-kadang keterlaluan ya. Saya akhirnya bikin aturan. Kalau sampai ngundang orang lebih dari 6 orang atau 5 orang, saya nggak mau datang. Kecuali yang ngundang beda-beda. Jadi seorang yang mengundang itu bawa 1 orang, 2 orang. Nah ya, jadi kesannya memang 1 orang itu bisa eksklusif. Kita perhatikannya. Yang gagal biasanya Anda ngundang rame-rame. Nah itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah greediness. Apa itu greediness? Keserakahan. Ya, ingat teman Anda melihat Anda loh akan duplikasi apa yang akan saya lakukan. Kalau semua teman saya dia udah ambil, dia akan mikir, saya nggak ada sisa apa-apa. Paham ya? Tapi Pak, daripada satu nggak datang, supaya datang ini orang, kami ambil banyakan. Salah besar. Iya, betul. Dia udah nggak sabar, cepetan dong. Teman-teman, 1 orang datang ya, kenapa? Karena gini, bayangkan ya, logika saya, Anda lagi memilih teman. Tugas Anda memfilter, cara filter paling gampang gimana? Attitude yang diukur. Misalnya ya, orang jelas lagi butuh duit. Kita ngajak ngopi, terus dia belagu. Ngomong apa nih? Emang bisnis apa nih? Pinjol. Hutang baru gitu ya. Nah, kalau orang gaya seperti ini, langsung coret Bapak Ibu. Nangkep? Nangkep? Miskin belagu. Attitude miskin tidak bisa diajak kerjasama. Makanya tolong Anda juga belajar, ada standar ketika nanti Anda memilih teman, ya. Anda belajar di konsultan Anda. Ya, kalau di grup kami kasih contoh. Memang seorang konsultan itu kadang-kadang nggak pakai perasaan. Ya, kalau udah ngomong duit teman-teman, maaf ya, tolong jangan pakai perasaan. Selalu ingat, ya kita mewakili perusahaan Kowe dan di mana barangnya sudah hilang miliaran. Nah, berarti Anda ngomong dengan cara objektif. Nah, memang kita ajak orang tersebut ketemu dengan leader kita. Anda yang kondisikan, ya Anda kondisikan. Ya, jadi nggak mungkin ngomong bisnis lewat telepon. Ya, jadi Anda bantu kondisikan bahwa Anda memposisikan diri, bisa nggak seorang prospek ini
layak diundang ya. Oke? Satu udah hebat ya. Nah, kalau seorang prospek nggak datang gimana? Anda dapat bonus dari konsultan. Ya, ingat, konsultan selalu dapat ilmu baru. Ya, Anda tidak akan pernah bosen. Oke? Ini sampai sini cukup jelas kan? Step by step ya saya ngomong ya. Ini supaya Anda jangan sampai cuma ngomong doang. Ingat loh ya, Anda sudah berkarir sekian lama, apakah Anda sudah punya belum memuridkan orang-orang yang baru? Ini sebenarnya konsepnya memuridkan teman-teman. Ya, so proses duplikasi itu harus bisa mirroring ya. Next, kita lihat berikutnya. Leader. Nah, ini saya ngomong udah mulai karena calon HM. Ya, seorang calon HM dia mulai belajar. Jangan-jangan saya seorang leader apa enggak? Ini Bapak Ibu, segitiga pengaman ini muncul ketika Anda berasa nggak Anda ini sering kontak. Ya. Dan itu upliner mengontak Anda ya, atau memang ada problem dan teamwork. Nah, ini akan diuji nih, leader yang tahu diri, apa leader yang egois, apa leader yang mulai belajar bahwa oh ya kita harus sukses bersama-sama. Kalau segitiga ini nggak seimbang, ya apa boleh buat ya, saya bilang mungkin Anda salah tempat gitu, atau tempatnya salah ya. Ya, jadi ingat sekali lagi, tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau Anda nanti belajar kolaborasi, semuanya ada yang namanya trial and right. Ya, uji coba dan benar. Karena Anda udah lihat nggak di bisnis apa yang selama ini bisa menjamin Anda sukses? Kerja pun juga enggak kan? Ya, teman saya di sebuah perusahaan bank terbesar di Indonesia, pada satu tahun masuk ke masa pra pensiun, malah kena stroke. Aduh teman-teman, persiapan apa lagi yang sebenarnya kita siapkan? Nah, jadi tolong ya, di waktu Anda belajar ini ya, untungnya di Kowe itu ada 6 bulan terminasi teman-teman. Jadi Anda jangan juga berpikiran bahwa angka 6 bulan terminasi itu kok aneh ya. Emang sekali lagi Kowe itu aneh. Tapi kalau emang nggak cocok mau diapain lagi? Nah, tapi tetap ya 6 bulan itu adalah ujian Anda. Sama, di mana-mana juga ada namanya masa-masa ujian. Probation seperti itu jangan dianggap dihebohkan ya, atau minta Kowe diubah. Justru kita yang menyesuaikan. Ya, karena bisa saja ini terjadi loh, kolaborasi nggak terjadi karena apa? Ya kita nggak ada yang tahu. Ya, leadernya Anda yang salah, atau Anda yang salah, atau timnya yang salah. Menurut Anda siapa yang salah? Nah, ingat ya. Jadi biarkan sistemnya bekerja. Di Kowe sistemnya yang bekerja, kalau memang mandek, ini nanti ada terminasi. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan ya, supaya Anda jangan nanti berpikiran negatif terlalu lama. Karena ketika Anda memulai kerjaan, dan kalau Anda nggak benar, apa aja jadinya jelek. Tapi kalau Anda lihat di sini, menurut saya ini kan bisa kita terapkan buat kita dulu dengan teman-teman kita dan tim. Betul atau tidak? Ya, jadi mulai sekarang tolong evaluasi diri ya. Break. Lihat segitiga pengamannya ya. Jadi jangan lihat diri Anda doang yang merasa gagal atau cari kambing hitam, tapi Anda lihat baik-baik. Kolaborasi ini bisa nggak diteruskan? Tenang ya, kita selama ada namanya konsultan ya, Anda tuh harusnya juga berpikir saya juga bisa duplikasi ya kalau nanti tim Anda ya punya problem. Bisa dilihat? Oke, next lagi ya. Ini masih teori sebenarnya supaya Anda bisa merenung. Ini kalau Anda berpikir jelek-jelek terus, yang jelek siapa sebenarnya? Tapi kan nggak mungkin Anda ngaku, betul nggak? Ya kan? Nah, ini ada sebuah foto singkat supaya Anda bisa melihat. Sudah terlalu lama orang tuh tidak mau melihat segitiga pengaman ini, akibatnya dia nunggu jadi korban. Itu efek Anda sebenarnya dalam waktu 6 bulan bisa kelihatan. Anda teman tambah banyak, apa tambah sedikit? Nah jadi gitu ya, seringkali ini dalam training saya, terutama di bagian orang insurance ya, karena saya banyak banget handle orang insurance, itu problemnya ketika dia berbisnis, dia kehilangan teman. Efek beruntun seperti ini bisnisnya tidak akan bisa gede. Paham nggak sih? Nah, ini bukan berarti bisnisnya jelek. Bisa saja leadernya atau Andanya nggak ngerti. Tapi efek yang kita harapkan ini adalah efek yang positif. Nah, contohnya ketika di Kowe. Ya buat saya sih kebetulan harusnya Anda dulu yang kasih testimoni ya.
Efek berantai terbaik adalah dari produknya dulu Bapak Ibu. Ya saat itu saya selama 5 bulan sambil menunggu, saya coba pada diri saya. Efek beruntunnya seperti apa? Ya, nah setelah itu kita abadikan. Nah, ya di foto. Ya Anda foto sendiri hasilnya gimana. Nah, kira-kira bisa nggak berdampak pada orang lain? Nah, dengan cara teknik yang benar, ya dengan konsultan yang benar, maka Anda bisa duplikasi jauh lebih cepat. Ya, terus terang, saya tuh bangga dengan upline saya namanya Pak Joko. Pak Joko TP ini waktu ketemu saya itu dia kasih contoh yang sangat-sangat berbekas di kepala saya. Ya, tapi saya nggak bisa membuka di sini ya, karena setiap leader cara beda-beda menghandle-nya. Tapi yang jelas efek beruntunnya bisa kelihatan. Nah, tapi ingat sekali lagi tugas kita belum selesai ya. Kalau misalnya nanti Anda berasa sampai hari ini kayaknya saya di posisi yang salah, tenang ya. Selalu ada jalan keluar ya, karena Anda sudah pengalaman menghadapi yang gagal kan. Salah jurusan berapa banyak di sini? Hah? Oke ya, teman-teman ya. Jadi Anda sudah pengalaman, artinya kalau gagal sekali, 2 kali masih bisa kita lewati. Tapi ingat, usia kita kadang-kadang tidak lagi semudah dulu ya. Kalau bisa, ikuti training supaya jam terbangnya Anda tuh lebih cepat. Jangan mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Ya, next kita lihat lagi. Nah, Bapak, Ibu, semua udah lihat ya, ini dulu saya nggak nyangka ya, begitu handphone nyebar, orang nggak punya handphone, itu nggak mungkin sekarang ini. Tapi artinya HP, aplikasi, media sosial, PDF ya, dan Zoom, ini tanpa disadari Anda udah kuasai loh. Betul nggak sih? Betul nggak? Jadi nggak lagi namanya gaptek ya. Gaptek itu sebenarnya masalahnya orang itu nggak rajin, males. Oh buktinya dia kalau ada duitnya dia bisa rajin. Nah, artinya gini ya teman-teman ya, ini selama bisa menghasilkan, harusnya ini bisa menjadi sebuah kesempatan mempercepat sebuah proses. Hanya Anda sadar baik-baik ya, saya minta Anda digunakan dengan bijak. Karena ketika Anda lihat di Kowe, itu HP, itu ini bukan health planner ya, handphone. Ini handphone ya. Anda selama ini pakai udah menghasilkan uang belum? Hah? Keluar apa dapat? Coba lihat dulu. Dapat dan keluar. Banyak kemana Pak? Nah ini ibu yang keras tuh. Ini ibu-ibu jujur ya. Nah sekarang kalau di Kowe harusnya HP yang kita punya ini bisa menghasilkan uang nggak sih? Bisa. Nah itu contohnya ya. Kalau Anda nanti masalah problem dengan handphone teman-teman ya. Ini seringkali Anda gini ya, saya tahu kalau kita lagi irit. Tapi ingat ya Bebe, handphone itu buat ngasilin uang loh. Itu jembatan kita loh. Kalau jembatannya sempit, gimana duitnya ngalir gede? Betul nggak sih? Nah jadi waktu itu saya ketemu teman saya nggak sebut namanya ya. Dia sebel banget dimasukin di grup. Ya dia pengen sebel dapat grup banyak. Kenapa? Handphonenya lemot. Ini ceritanya tak beneran ya. Baru 12 grup. Baru berapa? Nah, Anda tahu nggak? Saya kasih tahu dia. Anda tahu nggak saya punya grup berapa? Tebak-tebak. Berapa grup saya? Nih kalau ada Mas Ali nih keluar GoPay nih. Oke, grup saya ada 600. Nah, ya. Jadi satu HP ya. Bahkan saya bikin mirroring, jadi kalau HP saya HP baterai yang habis, HP yang satu bisa buka, kan bisa dibuat cloning. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Banyak orang tidak mempersiapkan diri membangun jembatan yang besar. Ya. Anda punya alasan, handphone Anda terlalu kecil. Saya tanya sama teman saya, Anda kalau dikasih rezeki dikurangin atau wadahnya digedein? Nah itulah handphone Bapak Ibu. Ya, jadi handphone nomor 1 ini teman saya waktu itu, saya nggak sebut namanya ya. Dia kasih tahu Anda kalau dapat rezeki, mau digedein rezekinya, handphone wadahnya atau rezekinya dikurangin aja dulu supaya ngikutin wadah. Iya logikanya pakai, oke? Ini bukan masalah irit, tapi teknologi itu udah harus di-upgrade. Kalau tidak, itu kena virus loh handphone Anda baru sadar data hilang. Ya, kalau main kripto baru sadar tuh kalau HP hilang duit. Oke ya.
Tuh ada kejadian tuh di belakang ya. Teman-teman ini saya minta tolong ya. Itu kaki. Jadi kalau orang bilang kenapa saya beli mobil, itu kaki buat saya. Jadi Anda bisa bedakan mana itu aset, nah itu ya, pamer handphone ya. Jadi mana yang buat dipakai buat kaki, mana buat untuk pamer. Anda bisa lihat nggak perbedaannya? Nah kalau untuk pamer Anda cuma pakai buat WA, minta ampun itu terlalu. Beli handphone bagus yang buat WA. Ya, perhatikan sekali lagi aplikasi. Aplikasi gua Anda lihat di Kowe ini salah satu yang terbaik di dunia loh. Karena yang lainnya pakai web. Anda bersyukur nggak aplikasi di Kowe? Nah, tapi ada banyak orang bilang ngomel. Kenapa nggak ada di iPhone? Berapa banyak yang ngomel? Sekarang saya kasih tahu ya, ini alat loh. Alat, ngerti nggak sih? Kalau emang alat ini mau dipakai dapat duit, Anda masih mau nawar. Minta maaf ya, ini saya tahu Anda bangga pakai iOS. Tapi kalau untuk dapat duit, kenapa harus dipertanyakan gitu loh? Yang ambil ya satu lagi. Kalau Anda punya iPhone, pasti Anda pasti sanggup beli Android. Daripada aplikasinya hanya ada di Android, hanya ada di iPhone. Orang yang punya Android belum tentu bisa beli iPhone. Ya ini bayangkan ya. Oke, begitu lagi. Medsos. Media sosial hati-hati teman-teman. Saya banyak lihat orang-orang tuh terlalu bangga dengan Kowe ditampilkan. Tapi Anda sadar nggak? Indonesia belum waktunya. Nah, ya ingat baik-baik. Secara kecil-kecil Anda pakai. Tapi yang saya maksudkan adalah Anda branding diri Anda dulu, saran saya. Ya, Anda kalau belum punya branding, jangan nempel dengan orang lain. Paham? Nah, jadi maaf saya sih hanya bilang ya, medsos ini ada waktunya ketika nanti Kowe sudah mulai dikenal orang. Tapi masalahnya Anda yang nggak dikenal, Bapak Ibu. Nah, jadi coba pikirkan bagaimana menyeimbangkan diri Anda dengan Kowe, ya. Jangan sampai Anda yang promosi, dia beli ke orang lain gitu loh. Ngomel-ngomel. Ya, atau Anda punya konten diambil sama orang lain. Nah, ya ingat ya, jangan sampai hak cipta seperti itu Anda ribut. Nah, medsos ini tujuannya Anda punya branding dulu. Branding Anda sudah seperti apa, ya. Nah, nantinya kalau ada Kowe rencana ada program dengan branding dengan media sosial, saya harapkan Anda sudah seimbang. Kalau sekarang ini Anda pikir dengan main tampilin gambar seperti itu, maka Anda, jangan-jangan Anda yang mau tampil. Nah, beda ya. Jadi hati-hati ya, saya tidak bilang bahwa ini jelek, tapi coba biasakan dulu bagaimana gunakan media sosial. Ya, media sosial yang baik, Bapak Ibu ya, yang orang suka lihat, itu yang mana kira-kira? Ya, jadi Anda bisa bayangkan, kenapa orang-orang muda sekarang kok bisa berpenghasilan besar? Karena dia membuat konten yang disukai semua orang. Ya, tapi juga saya nggak suka juga kalau orang tuh lihat Kowe kemudian hitung-hitungan mau bayar berapa Kowe. Saya bilang Kowe tidak akan bayar karena Kowe sudah memberikan investasi 11.000%. Nah berarti Anda yang silakan kolaborasi, ya. Karena ada beberapa orang minta sama saya tanya, Pak Kowe bisa bayar berapa saya nih kalau saya endorse. Kembali lagi teman-teman, ya Kowe sudah investasi pada diri kita. Nah Andanya tolong di-upgrade. Oke ya, jadi medsos itu juga jembatan yang Anda bangun. Berikut lagi, PDF. PDF ini sebenarnya adalah kesempatan kita tidak lagi gampang mencetak, menghemat kertas. Nah, PDF itu juga saya bikin buku-buku saya pakai PDF. Anda tinggal minta dengan leader. Ya, diharapkan teknologi ini membantu orang tidak lagi membuang-buang brosur. Anda sadar nggak sih paper itu buang-buang itu? Saya mau tanya, ketika orang dikasih brosur, berapa lama umur brosur? Jujur aja. Anda tahu nggak berapa duit itu nyetaknya? Mahal loh teman-teman. Jadi kasih ketika orang itu memang butuh informasi itu. Tapi jangan main sembarangan ngasih teman-teman. Nah PDF itu boleh pakai. Nah PDF boleh ada share ya supaya tidak lagi ada sampah plastik dan sampah kertas. Ya. Ini saran-saran saya ini supaya Anda bisa tahu bahwa teknologi itu harusnya Anda pakai lebih irit. Jangan sampai Anda bobol, boncos di Kowe. Lagi, Zoom. Nah, Zoom juga dibuat yang kita udah rutin. Anda bayangkan ya, di tim Anda sudah rutin belum? Di tim kami, terima kasih banget sama Ibu Deni ya. Aduh, saya berterima kasih banget. Tepuk tangan deh tuh ya Bu Deni ya. Saya bersama tim dengan Mas Ali ya, kita bikin rutin seperti ini, rasanya itu aset benar Bu Deni, yang terima kasih banget. Teman-teman, ini adalah teknologi yang harus ada yang kelola. Nah, kelolakah
Anda dengan baik? Ya, jadi ingat ya, saya menyampaikan hari ini hanya melihat bahwa Anda selama ini diperkaya nggak untuk membantu orang lain. Kalau Anda yang memikirkan buat saya, lihat umur. Mau berapa lama Anda berubah cita? Ya, ada seorang berubah, berpikir saya bisa mengubah dunia. Ya, karena dia belajar. Kedua, setelah usianya 25, dia pikir separuh dunia aja. Umur 30 dia pikir kegedean seperempatnya aja deh. Ya, akhirnya umur 50 dia pikir bisa nggak sebagian negara aja kita berubah. Usia berapa akhirnya pun dia baru sadar. Pada saat dia mau meninggal dia baru sadar. Kenapa saya buang waktu untuk mengubah orang lain? Kalau saya bisa mengubah diri sendiri, kenapa harus buang waktu? Ayo teman-teman, usia kita rasanya sudah bukan. Itu kan Bu Kenny, kalau saya sih ABG. Ya, teknologi itu dipakai untuk kita lebih baik lagi, ya. Oke ya, next lagi. Nah, ini ada sebuah segitiga, ya next lagi. Agak mundur dulu. Nah ini ya, ini sebuah tips ya. Ini mudah-mudahan bisa membuka mata Anda. Bapak Ibu, ketika Anda ngomong sesuatu itu kayak bergema. Ya, saya waktu masuk di Kowe ini saya masih ingat Mas Ali ya bawa Mas Sarwono, mana Pak Sarwono? Nah ini Pak Sarwono ya. Saya bingung ya. Kita ketemu lagi di sini dan Pak Sarwono, thanks God, alhamdulillah ingat saya. Nah Pak Salim ngomong, Pak Sarwono inilah HP, HM atau HP waktu itu ya? HM ya, udah HM waktu itu. HM terbaik OW 150 per bulan. Bapak Ibu, itu waktu itu saya nggak ngerti apa tuh HM, HP. Net sales saya nggak tahu, tapi angka 150-nya bergaul. Oh, berarti angka 150 itu angka awal di sini. Ya. Kemudian saya di bulan Januari saya dapat pertama kali saya dapat angka di angka 166, itu sebenarnya angkanya dari Pak Sarwono, Pak. Tepuk tangan dulu Pak Sarwono tuh. Bapak Ibu ingat ya, ketika Anda di Kowe, kenangan yang bagus itu akan terbawa. Tapi kenangan yang jelek juga terbawa. Nah, berarti yang salah kita kalau kita salah ambil. Oke, lanjut ya. Nah, ini ceritanya. Ini segitiga lifetime ini sebenarnya Anda bisa terapkan. Ya, Anda udah ngomong tadi, segitiga itu harus ada. Ceritanya gini Bapak Ibu. Ada seorang bapak, ya dia ngomong sama anaknya, "Nak, ini seorang bapak ini ingin menikahkan Anda. Ya, ini mungkin akan terjadi pada kita juga ya. Nah, kamu harus waktunya nikah." Terus anaknya ngomong gini, "Enggak apa, saya masih mau main-main santai." Ini papa mau jodohin kamu sama anaknya Bill Gates nih. Papa koneksinya boleh juga. Kalau anaknya Bill Gates, apa? Oke? Nah, terus si papanya, kalian soalnya seminggu ya, Bill Gates ditanya, "Bill, tuh anakmu yang wanita udah waktu nikah belum?" "Enggak lah, tuh anak kayaknya masih mau belajar." Terus si bapaknya ngomong apa? Bill Gates ya? Nah, si bapak tadi ngomong apa? Ini calon mantunya wakil presiden Bank Dunia loh. Ya, ini ceritanya seperti itu. Bill Gates masih mau duit kan? Boleh juga kalau vice presiden Bank Dunia, boleh nanti kita atur pernikahannya. Ya ingat ya, orang kaya gitu. Kemudian dia ketemu sama presiden direktur Bank Dunia. Bro, di sini jabatan vice presiden masih ada nggak? Nggak ada, kita udah kebanyakan calonnya beludak. Ini calonnya mantunya Bill Gates. Boleh juga ya kalau mantunya Bill Gates ya. Ngerti ya? Nah, saya mau tahu Anda lihat nggak triangle itu seperti itu? Anda bisa kebayang? Nah, bisa nggak posisi Anda saat ini dengan Kowe, temukan segitiga berikutnya siapa? Anda sudah sama Kowe satu titik. Nah, temukan orang kedua, orang ketiganya siapa? Teman-teman, jangan biasakan direct selling seperti yang di depan mata. Direct selling itu adalah cara alat barangnya dikirim. Tapi bagaimana Anda mempunyai istri tiga, itulah strategi Anda. Saya seorang dosen Bapak Ibu. Masih ada yang nggak percaya ya? Anda dengerin teman-teman saya banyak diprotes loh. HM saya rajin protes saya. Pak William ngomongnya kaku, galak banget kalau ngomong. Kemarin ada yang protes tuh. Ibu-ibu, emang sebenarnya saya juga ngebigil. Masa ibu-ibu ngumpul manggil saya? Terus akhirnya ibu-ibu protes.
Itu galak banget sih ngomongnya ya. Saya serba salah juga ya, tapi bingungnya ya intinya gini, saya tidak bisa menyesuaikan pada semua orang. Tapi lihatlah jembatan yang kita bangun. Bapak Ibu, ingat, Anda tidak diingat untuk mukanya Anda. Tapi hasilnya Anda akan dinikmati orang lain. Ya, Anda mungkin sedang menikahkan kowe dengan siapa? Tanya orang kowe, kowe mau nggak ini yang dinikahin? Dijodohkan dengan bisnis siapa? Silakan pikir baik-baik. Jadi kowe ini cocoknya bisnisnya dengan siapa harusnya? Nah, saya nggak akan lanjutin. Ya, karena nanti Anda nggak bisa tidur malam ini. Kowe adalah bisnisnya yang hebat, bisnis modelnya. Nah, kira-kira yang cocok dengan bisnis model kowe apa? Kalau dispensernya banyak saingannya. Produknya banyak yang niru, tapi yang tidak bisa, dan satu-satunya yang saat ini bisa bawa adalah bisnis model kowe. 11.000% komisi investasi dikeluarkan kowe pada saat Anda disetujui. Makanya, tolong segitiga pengaman ini dipakai. Ketika orang tersebut belum waktunya ambil, jangan sampai barang kowe hilang. Karena dia merasa membeli. Kalau dia merasa membeli, dia akan merasa dia bisa jual tuh barang kowe lo. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu ibarat orang langganan listrik, dia jual tiang listriknya. Gila nggak? Nah, ya, tapi sudah terjadi. Makanya teman-teman, edukasi yang baik-baik supaya Anda ketemu nih siapa Bill Gates yang Anda temukan yang akan datang. Oke? Next lagi, yuk. Anda belajar mungkin bosan, saya tahu. Nih, tapi kenapa saya sebut namanya rajin itu ibarat main game? Seperti ini contohnya, ada anak main game bisa lupa makan, lupa tidur. Di Taiwan pernah kejadian, anak lupa makan, lupa tidur, dia mati. Jadi ternyata orang bisa main game 4 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Itu rekor baru. Anda mau bikin rekor baru? Saya nggak ngomong gamenya Bapak Ibu, tapi bagaimana kekuatan rajin itu seperti orang main game. Makanya banyak sekali orang ikut training sama saya, dia pikir dia rajin. Saya bilang, ya udah pernah main game belum? Belum, berarti Anda belum tahu apa yang rajin saya ngomong. Rajin itu ibarat orang main game. Lupa makan, lupa tidur. Iya jangan. Bapak Ibu pengertiannya gini ya, ketika orang rajin, dia punya dopaminnya sendiri. Nggak perlu banyak komentar, tapi izinkan anak-anak Anda atau Anda sendiri bermain. Seringkali orang nggak pernah main, sehingga dia nggak ngerti bagaimana ya kalau orang rajin itu, sehingga dia bisa otomatis, dia nggak mungkin bosan. Dia kalau Anda masih juga nggak ngerti, juga nanti diskusi sama saya ya, atau kita bikin acara baru namanya. Ya gimana Pak ini? Ini tips yang baru, ini tema yang bagus juga. Ya karena banyak sekali orang tuh nggak ngerti-ngerti ya kenapa anaknya main game, orang tuanya nggak ngerti. Anaknya juga mikir, orang tuanya nggak ngerti-ngerti, pada dia yang beli handphone, tapi nggak ngerti-ngerti gue main game. Nah ya ingat ya, jadi mudah-mudahan ini adalah tips yang akan membuat Anda lebih kuat lagi kalau Anda belajar. Next lagi. Ya. Nah ini Sun Tzu ngomong. Ini nggak bosan-bosan juga sejak zaman dulu ngomong. Apa artinya? Coba terjemahin bahasa Indonesianya apa? Apa? Ayo dong bukan ini, coba terjemahin dong. Ayo, terjemahin dong. 1, 2, 3. Terus? Yes, Bapak Ibu, saya di posisi seperti itu. Saya minta Anda belajar ya, salah benar selalu ada, tapi saya tidak akan mundur. Toh saya juga manusia, jadi selama saya masih bisa salah, berarti saya masih hidup. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Kalau Anda masih mau belajar berperang atau Anda mau berbisnis, belajar ilmu ini. Ya, ini bukan berarti salah atau benar. Anda tahu sekarang, ya. Anda tahu sekarang bagaimana melangkah lebih lanjut, ya, sehingga Anda tidak perlu takut. Ya, jadi artinya mau berapa kali perang, saya udah tahu hasilnya. Oke? Nah, sampai di sini saya lepas pada MC. Next lagi masih ada nggak ya? Tanya jawab ya. Udah habis ya? Oke, saya serahkan pada Ibu Diana. Ya, mungkin itu sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, Mbak Diana mungkin bantu Pak. Oke, sudah selesai. Gimana
Ibu, Bapak semuanya, keren ya. Ada pertanyaan kah dari yang tadi disampaikan? Segitiga apa Bu, Pak? Oke, oke. Siapa Bapak Ibu yang mau pertanyaan? Boleh. Apa masih? Wah, tercengang. Siap, boleh. Halo, selamat siang. Salam kenal Pak William. Saya dengan Ayu. Saya baru join tanggal 12 Agustus kemarin Ya. di timnya Bu Kenny. Mohon bantuannya untuk saran bagaimana kami bisa cepat berada di posisi Pak William. Apa kiat suksesnya? Terima kasih. Ini pertanyaan to the point banget ya. Wow, silakan Pak. Ya sebenarnya sih kalau Anda mau niru saya nggak bisa lah ya. Jenis Dari kelamin diri beda. sendiri ya Pak. Jenis kelamin beda. Tapi yang saya bisa sarankan adalah seperti posisi, artinya mungkin maksudnya sebagai sales manager ya. Saya juga memang sebenarnya memposisikan diri saya sebagai trainer Ayu. Ya, jadi saya tidak merasa bahwa saya orang kowe. Ya, saya tapi berasa netral dan bahwa ternyata di kowe itu butuh orang seperti saya untuk menjadi teladannya aja. Nah, artinya gini ya, ketika saya belajar di sini banyak salah banget saya nih, beneran. Tapi saya catat. Jadi Ayu pertama kali yang kamu lakukan catat apa yang telah terjadi, bener salahnya kamu. Ya makanya saya bikin buku, nanti bukunya saya minta ya sama Bu Kenny. Itu buku-buku saya tuh berita mengenai gagal dan berhasilnya. The Rise and the Fall in Kowe. Kemudian The Great Benefit in Kowe. Kemudian 10 Missing Link in Kowe. Dan juga nanti ada Disruptive Water and Service. Ayu pelajari benar supaya harusnya tidak mengulangi kesalahan saya. Harusnya Ayu bisa lebih cepat. Saya 5 bulan jadi HP, kemudian saya sempat jadi 9 bulan jadi HM, dan saya sudah berapa bulan ya jadi SM ya? 6 lebih ya, 6 tambah 2, 8 bulan ya. Jadi kalau kamu bisa lebih cepat, saya happy banget. Cuma bukannya udah hidup nggak? Di KW itu saya nggak. Betul. Thank you Ayu. Oke, luar biasa, nangkep ya. Oke, yang tadi disampaikan Bapak William itu kita memantaskan diri kita dengan perusahaan ya Pak ya, Ya. yang sangat luar biasa. Kowe ini sangat luar biasa dan kita memantaskan diri kita untuk bermitra. Oke, ya yang saya tangkap. Oke, teman-teman ada lagi yang teman-teman mau sampaikan atau yang ditanyakan? Ayo, mumpung ada Pak William di depan kita nih, kesempatannya tidak banyak ya kita. Siapa? Apa lagi? Oh iya, oke. Udah direnungkan Pak. Siap, saya pamit. Udah, Terima kasih. siap.